Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan online Bible study kita, yaitu sesi ketiga Kitab 2 Samuel dengan tema Amnon dan Tamar. Kisah ini beberapa orang mengetahuinya dan beberapa orang belum tahu, makanya kita bahas. Tapi seperti biasa, kita tidak hanya berbahas soal hal itu, kita akan bahas sampai perjanjian baru apa efeknya. Cerita ini apa yang bisa kita dapat hikmatnya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami melalui mulut hamba-Mu. Berkati mulut hamba-Mu agar bisa menyampaikan kebenaran ini dengan jelas dan benar, sehingga banyak jiwa dicerahkan, disegarkan, dan mengalami kuasa dari firman Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Jadi malam ini adalah sesi ketiga Kitab 2 Samuel dengan tema Amnon dan Tamar. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kita yang lalu ada pertanyaan. Saul itu ibu kotanya di mana? Nah, saya ketemu peta ini. Saul itu ibu kotanya, kerajaannya ada di Gibea. Ya. Gibea itu ini di utara nih. Ini Gibea. Ya. Nah, sedangkan Daud mula-mula ibu kotanya di Hebron selama 7,5 tahun. Kemudian pindah ke Yerusalem setelah menaklukkan Yerusalem. Jadi pindah dari Hebron ke Yerusalem. Jadi Yerusalem memang ibu kota Israel sejak zaman dulu kala. Jauh sebelum peristiwa apapun. Di zamannya Raja Daud, ibu kotanya adalah Yerusalem. Ya. Jadi kalau orang hari ini ribut-ribut soal ibu kota lah, ya memang ibu kotanya Yerusalem sejak awal. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kita baca kisah ini di pasal 13, 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 2. Dikisahkan bahwa Amnon itu jatuh cinta pada adik tirinya. Ayatnya demikian. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud. Bin itu kalau bahasa Ibraninya Ben. Bin itu bahasa Arab. Artinya Absalom anak Daud. Mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Ini jatuh cinta sama adik tirinya sendiri. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Ia mikirin Tamar sampai sakit. Saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Bapak Ibu kalau membaca ayat Alkitab harus teliti. Perhatikan baik-baik. Hati Amnon tergoda. Tergoda apa ini? Ya. Dijelaskan di sini. Sebab anak perempuan itu masih perawan. Jadi rupanya dia mengincar keperawanan si perempuan cantik ini, ya, yaitu Tamar. Nah, dan menurut anggapan Amnon itu mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Lah kenapa? Nah ini nih. Karena Tamar ini kan anak Raja Daud, pasti dijaga. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Perlu saudara ketahui, ini dia silsilahnya Daud. Ini Raja Daud. Istrinya ada 8. Ya. Salah satu istrinya namanya Ahinoam. Ahinoam memiliki anak Amnon. Ini dia. Sedangkan Daud dari Makkah
itu punya anak Tamar. Jadi Amnon dan Tamar itu masih kakak adik, cuma kakak adik tiri. Ya, begitu ya ceritanya ya. Ini silsilahnya nih. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Amnon memiliki niat jahat, saking ya tergoda tadi itu. Jadi Tamar ini sangat cantik mungkin ya, jadi tergoda. Lalu dikisahkan bahwa Amnon memiliki seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Jadi Yonadab ini apa istilahnya ya? Sepupunya Amnon. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Lalu kata Yonadab ini kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon. Kata Amnon kepada tapi kata Amnon kepada siapa? Yonadab, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Nah, lalu berkatalah Yonadab kepadanya. Ini pakai trik. Yonadab bilang gini, "Kamu berbaring aja di tempat tidurmu, pura-pura sakit. Nanti kalau ayahmu, Raja Daud, menengok, kamu bilang aja begini, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Ya, sehingga aku dapat melihatnya. Dan aku akan makan dari tangannya." Minta disuapin rupanya. Ya, oke. Lalu berikutnya, ini kita membaca ayatnya urut nih, kali ini. Bapak Ibu Saudara. Ayat 6-nya. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berpura-pura sakit. Lalu Raja Daud menengok, dan seperti direncanakan, Amnon berkata kepada papanya, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Supaya mendekat. Jadi langsung dari tangan disuap. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan mata Amnon. Lalu kue itu dibakar jadi kue. Ya. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Amnon gak mau makan, mau gak lapar sebenarnya. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Tuh ya, aneh kan? Di kamar itu ada penjaganya si Tamar ini, kan banyak hamba-hambanya pasti. Disuruh keluar semua. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Ini niat jahatnya Amnon nih, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, perhatikan baik-baik, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Lalu Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon, kakaknya, ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Waduh, Amnon ini benar-benar. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu." Jadi sebenarnya ya, saudara, kalau seseorang mau berbuat dosa itu sebenarnya ada peringatan loh. Entah itu peringatan dari orang yang diajak berbuat dosa, ataukah peringatan itu dari orang lain, ataukah peringatan itu dari Tuhan sendiri. Sebenarnya setiap orang diperingatkan. Jadi nggak ada orang yang berbuat dosa tidak ada peringatan sama sekali. Minimal hati nuraninya diperingatkan, ya. Nah, dan aku, kata Tamar, "Kemanakah ku bawa kecemaranku?
Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Dikasih tahu loh, si Amnon ini, kamu nanti dianggap bebal di Israel. Kamu memperkosa adikmu begini, adik tiri. Oleh sebab itu, ini ada solusinya sebenarnya. Si Tamar memberi solusi. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Jadi sebenarnya kalau Amnon minta baik-baik sama Raja Daud, dikasih. Gitu loh. Tapi si Amnon ini maunya sekarang. Nah, ini ciri-ciri. Nanti kita bahas hikmatnya apa. Ya, ayat 14 ya. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Tidak mau. Artinya Amnon memiliki kehendak bebas juga. Tidak mau. Sebenarnya dia harus mau. Tapi ia tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya. Ya, Amnon kan cowok. Kalau Tamar kan cewek. Pasti lebih kuat. Diperkosanyalah dia. Lalu tidur dengan dia. Lalu adiknya itu diperkosa oleh Amnon. Kemudian, nah ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ada banyak hikmat yang didapat. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah, diusir si Tamar ini setelah diperkosanya. Ini sangat melanggar Taurat. Nanti kita lihat ya hukumnya ya. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Menyuruh pergi itu jahat sekali, menghina habis-habisan. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Amnon ini sudah gelap, saudara, jahat. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku, dan kuncilah pintu di belakangnya. Diusir, sudah diperkosa, diusir. Ya, ini loh, saudara. Jadi, ini ada beda antara nafsu dan cinta kasih. Itu beda. Antara cinta dan nafsu itu beda banget. Meskipun seolah-olah mirip. Awalnya bisa mirip. Setelah Amnon memperkosa Tamar, maka terlihatlah aslinya apakah itu cinta atau nafsu. Sebenarnya ia bukan cinta terhadap Tamar. Amnon hanya bernafsu terhadap Tamar. Makanya, lalu Amnon memandang rendah atau menghina Tamar. Benci itu. Biasanya, kalau seseorang berbuat dosa begini, ia bukannya cinta sama yang ditidurinya, malah benci. Kenapa? Itu biasanya menyalahkan yang perempuannya. Jadi di pikirannya Amnon itu, gara-gara kamu ini aku jatuh dalam dosa. Itu, benci. Memandang rendah. Perhatikan baik-baik. Cinta itu sabar. Nafsu itu maunya buru-buru mendapatkan kepuasan. Jadi Amnon tadi itu bukan cinta sebenarnya. Itu nafsu. Cinta itu baik dan lemah lembut. Tapi kalau nafsu itu kasar. Cinta itu tidak egois. Yang penting aku senang. Nafsu itu sangat egois. Yang penting aku senang, kamu terserah gitu. Jadi kita harus bisa membedakan apakah ini nafsu atau cinta. Khususnya anak muda yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah sudah pasti itu nafsu kalau lihat perempuan lain. Dan ingat Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu melihat lawan jenis, lalu kamu mengingininya. Mengingini di situ maksudnya tergerak syahwatmu, terangsang, maka kamu sudah berzina di dalam hatimu dengan dia. Itu luar biasa itu. Ciri-ciri cinta kasih itu ada di 1 Korintus pasal 13. Kasih itu sopan. Antara lain ya. Ini tidak sopan sekali ini. Ya.
hati-hati. Pokoknya kalau ada pelecehan seksual, oh itu nafsu itu artinya. Tapi saudara jangan gampang percaya dengan hoax yang di internet. Si itu melakukan pelecehan, omong kosong, buktinya mana? Selama tidak ada bukti, itu berarti bohong dia. Hari ini banyak orang pembohong. Jadi sama, jahat banget. Nafsu pasti orang itu. Orang yang buat bohong itu pasti nafsu. Nafsu belum tentu nafsu seks. Nafsu berkuasa. Nafsu ingin mendominasi sesamanya. Macam-macam. Nafsu ingin menjadi pejabat. Dan sebagainya. Nafsu itu setelah terpuaskan akan berubah menjadi jijik dan benci. Itulah yang dialami oleh Amnon. Ia menjadi jijik lihat Tamar dan benci. Makanya Tamar diusir. Ya, padahal yang salah dia. Perhatikan baik-baik itu. Jadi di antara Bapak Ibu kalau nanti ada yang konseling dan sebagainya sudah mengerti kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini hukumnya. Saudara, Ulangan pasal 22 ayat 28 sampai 29. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi, nggak boleh ngusir. Nah, hukum ini benar-benar dilanggar oleh Amnon. Ya. Kalau sudah memperkosa harusnya ia mengambil istri dan tidak boleh diusir selamanya. Begitu. Jadi melanggar hukum. Melanggar hukum Taurat. Itu di hari itu saja sudah melanggar, apalagi hari ini. Ya. Akibatnya Tamar meratap sangat sedih. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah. Kenapa? Seorang gadis yang belum nikah itu memakai baju kurung yang maha indah karena ia putri seorang raja, putri Raja Daud. Sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Itu tandanya dia masih perawan. Nah, kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bapak Ibu Saudara perlu tahu, menaruh abu di atas kepala, mengoyak baju, itu adalah tanda bahwa ia sangat sedih. Dalam konteks ini, ia mau memberitahukan aku tidak gadis lagi. Hilang keperawanannya, itu maksudnya. Ya. Di ayat 20. Kakaknya Absalom tahu ini. Makanya Absalom bertanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan kau? Sebab setelah ketemu Amnon kok dia mengoyakkan bajunya. Jadi Absalom mengerti. Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Dia adem-ademin gitu. Janganlah begitu memikirkan perkara ini. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ya sedih, tapi seorang diri tinggal di rumah kakaknya. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah Raja Daud. Marah doang, tapi tidak melakukan tindakan apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Absalom diem aja, nggak pura-pura nggak ada apa-apa gitu. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Saudara, Daud sangat marah dalam hal ini, tapi tidak buat apa-apa. Kenapa? Kemungkinannya ya, karena ia teringat akan dosanya sendiri, yaitu dengan Batsheba,
perselingkuhan dengan Bathsheba. Jadi dia nggak berani keras sama anaknya karena dia sendiri berdosa. Nah, seorang ayah yang tidak tegas terhadap anaknya akan membawa anak itu pada suatu hari ketidaktaatan. Anak itu nggak akan taat kalau nggak dididik. Bahkan pemberontakan. Makanya banyak anak memberontak ke orang tuanya. Nggak dididik dengan keras, dengan benar. Atau dididik terlalu keras, lari anak itu memberontak. Nggak boleh. Jadi didik itu harus pas. Nggak boleh terlalu lembut, nggak boleh terlalu keras. Harus pas. Barulah didikan itu efektif. Ya. Jadi seorang ayah nggak bisa adil dalam hal ini. Kepada Amnon diem aja, cuma marah-marah doang. Ada banyak orang seperti itu. Tidak tegas menjadi seorang ayah. Anaknya nggak dididik, nanti anak itu nggak jadi orang. Nggak mateng karakternya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sampai di sini kita tahu bahwa Absalom membenci Amnon. Cuma diam-diam aja gitu. Rupanya Absalom sedang menyiapkan strategi. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Nunggu 2 tahun loh, saudara. Absalom ini strateginya luar biasa ini. Kalau hari itu marah-marah, tentu Amnon bersiap-siap. Tapi kalau 2 tahun lewat gak ada apa-apa, Amnon tentu saja merasa tidak ada masalah. Absalom ini sedang merencanakan sesuatu untuk membunuh si Amnon. Ya, raja bilang, wah, jangan kami semua pergi, ya, dan menyusahkan kamu. Tapi Absalom mendesak terus. Akhirnya raja memberi restu kepadanya. Jadi yang terutama perhatikan ayat 26. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi bersama kami. Meskipun Raja Daud nanya, apa gunanya ya pergi bersama kamu? Tapi Absalom mendesak terus. Akhirnya diizinkanlah Amnon dan semua anak raja pergi bersama Absalom. Begitu. Siasatnya Absalom tuh begitu. Ya. Nah, lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon. Suruh pakai pedang, bunuh Amnon kalau sudah mabok. Maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Absalom ini menggunakan wewenangnya untuk membunuh. Ya, untuk membunuh Amnon. Dia suruh prajuritnya untuk bunuh. Yang salah tetap Absalom, bukan prajuritnya. Karena prajuritnya ini kan hanya bawahan, kalau nggak mau melakukan bisa mati. Jadi nurut prajuritnya. Jadi yang kesalahan tanggung jawab ada di Absalom yang memerintahkan. Ya. Nah, orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Bubar, saudara. Sebab Amnon dibunuh. Yang lain lari tunggang langgang. Kalau kita perhatikan kisah ini ya, si Absalom ini membunuh Amnon ini alasannya bukan cuma satu. Yang pertama, ia balas dendam memang. Karena Amnon sudah perkosa adiknya kan, yaitu Tamar. Itu memang motif yang pertama. Motif yang kedua dari Absalom untuk bunuh Amnon, perhatikan, Amnon itu kan anak nomor 1, yang tertua, anak Daud, yang akan menggantikan Daud kelak. Makanya dibunuh sekalian biar ahli warisnya jatuh ke Absalom. Padahal Absalom itu nomor 3. Kok yang nomor 2 gak dipermasalahkan?
Kalau kita perhatikan di Alkitab, Kileab, yaitu anak nomor 2 itu, tidak ada ceritanya. Jadi asumsinya mungkin mati muda. Sehingga dengan membunuh Amnon, maka Absalom bisa menjadi pengganti Daud. Rupanya ia punya ambisi untuk menjadi raja, Absalom ini. Nanti kelihatan di sesi-sesi mendatang bahwa ia punya ambisi rupanya. Absalom selain itu juga melihat ayahnya nggak adil. Dia kesel juga sama ayahnya. Kelihatannya sih begitu. Ya, ayahnya sudah marah sama Amnon tapi nggak melakukan apa-apa. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Ayat 30. Mereka masih di jalan ketika kabar sampai kepada Daud. Jadi setelah pulang dari acara itu, beritanya sampai ke Daud lebih dahulu bahwa Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun yang lolos. Beritanya gitu sampai Daud. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai. Dan semua pegawai yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Katanya gini, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Bukan. Beritanya salah yang sampai ke Daud. Yang dibunuh itu cuma Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Yonadab itu pintar memang. Sebenarnya sudah tak ketahuan sih dari mukanya, Absalom tuh gak suka banget sama Amnon. Jadi motifnya jelas. Ayat 33, jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Akhirnya Absalom melarikan diri, takut juga dia. Ketika orang berjaga-jaga, yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihatlah oleh sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, lihat anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu ini. Ya, semua pulang, cuma Amnon yang mati. Ya. Ayat 33. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Saudara tahu nggak kenapa Absalom lari ke negeri Gesur? Kenapa? Karena raja Gesur itu, Talmai itu adalah kakeknya dia. Jadi kalau dia lari ke sana, ya aman. Karena kakeknya sendiri. Raja Gesur itu kakeknya sendiri. Ya. Nah, akhirnya Raja Daud tidak marah lagi terhadap Absalom. Sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sakit hati seperti apapun harusnya bisa surut dengan berjalannya waktu. Jangan mendendam, saudara. Di Perjanjian Baru dikatakan kalau kamu marah, janganlah sampai matahari terbenam. Artinya marah itu jangan lewat satu malam. Sebab kalau lewat satu malam itu namanya dendam. Dan dendam itu akan melahirkan dosa. Dan akhirnya akan melahirkan maut. Ya. Raja Gesur itu adalah kakeknya, itu ada dicatat di 1 Tawarik 3 ayat 2. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Kita perlu lari ke Perjanjian Baru sebentar. Bahwa ketika itu Tuhan Yesus ditanya, Matius 22 ayat 36 sampai 40. Orang Farisi bertanya demikian, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maksudnya, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, seluruh kitab suci, intinya itu di dua hukum ini. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu. Itu yang terutama. Jadi kalau ada yang mengajar bahwa keselamatan itu tidak ada hubungan dengan perbuatan, salah. Karena hukum yang terutama itu kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apakah itu perbuatan atau cuma bicara? Aku mengasihimu, aku mengasihimu. Saya itu heran kenapa orang tidak mengerti ya. Perbuatan seseorang itu menentukan juga apakah ia selamat atau tidak. Tentu saja semua karena anugerah. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, ya percuma orang berbuat apapun. Tapi karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka sekarang kita harus berbuat yang baik. Perbuatan baik macam apa? Ya ini hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Kan begitu. Ini memang banyak salah kaprah selama ini, saudara. Banyak sekali teolog yang bicaranya itu cuma sebagian. Keselamatan tuh hanya karena anugerah. Titik. Salah. Oh, nggak baca Alkitab berarti. Keselamatan dimulai dari anugerah Tuhan Yesus, benar. Mati di kayu salib. Tapi kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita berhutang. Kamu berhutang, kitab Roma berkata. Hutang apa? Hutang duit? Bukan. Kita berhutang. Hutangnya supaya kita tidak hidup menurut daging lagi, tapi hidup menurut roh. Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu binasa. Tapi kalau kamu hidup menurut roh, kamu akan hidup kekal. Itu hutangnya. Apakah hidup menurut roh itu bukan perbuatan? Apakah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu bukan dalam bentuk perbuatan? Hanya percaya di otak. Saya itu heran loh. Orang sekolah teologi ternyata tidak membuat seseorang mengerti. Jawabannya begitu terus. Perbuatan tidak menyelamatkan. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ayat itu ada di Alkitab tapi tidak dibaca konteksnya sama mereka. Memang berbuat baik nggak bisa selamat kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib. Tapi kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, terus kita nggak berbuat baik, kita jahat, ya nggak selamat. Karena yang dosanya diampuni adalah yang bertobat. Bertobat itu apa? Perbuatannya berubah. Perbuatannya menjadi perbuatan baik, yaitu yang melakukan kehendak Tuhan. Di kitab Yakobus padahal jelas, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Mati. Percuma kau punya iman yang tanpa perbuatan itu. Jadi perbuatan itu ada nilainya. Di ayat yang lain Tuhan berkata begini, firman Tuhan berkata begini. Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita hidup. Apakah itu baik atau jahat? Perbuatan itu dihakimi. Karena setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Lah kok berani ngajar keselamatan bukan karena perbuatan? Itu sebenarnya perlu dicurigai loh ajaran itu. Jangan-jangan dari iblis itu. Sebab kalau seseorang nggak berbuat apa-apa, aku sudah selamat asal percaya dengan otakku. Waduh, nggak selamat ya. Yang dimaksud percaya bukan dengan otak, dengan perbuatan. Kan begitu. Aneh-aneh orang-orang itu. Ya. Oke. Malam ini kita belajar banyak hikmat dari kasus ini, dimana Amnon ini kok bisa ya jatuh cinta sama adiknya sendiri. Kok bisa ya nafsunya itu rendah. Padahal Tamar sudah berkata loh, kamu minta aja ke ayah kita pasti diberi. Kalau diberi secara tanda tangan kan nggak salah. Zaman itu ya, bukan zaman sekarang.
tapi nggak mau. Itulah ciri-cirinya nafsu itu. Nafsu itu ciri-cirinya mau sekarang pokoknya, dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Puasnya mau sekarang. Egois, yang penting aku puas, orang lain menderita terserah. Itu ciri-ciri nafsu itu. Kalau ciri-ciri cinta kasih itu sabar, sopan, ya, berkorban. Bukan makan korban, tapi berkorban. Dalam hal ini Amnon makan korban Tamar, adiknya. Sama kita semua. Selama ini kita makan korban atau berkorban. Apapun profesi kita, coba aja dicek sendiri. Seperti Tamar apa enggak kau? Seperti Amnon maksudnya. Enggak Pak, aku enggak mau perkosa. Iya, tapi kau punya nafsu yang rendah juga enggak? Sebab perselingkuhan dengan mamon dan sebagainya itu sama. Di hadapan Tuhan berzina juga. Ya, perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Perhatikan perbuatan apa yang kita lakukan selama ini. Nggak usah didengarkan itu orang yang bicara perbuatan nggak penting. Perbuatan itu penting, tapi lebih penting memang kematian Tuhan mendahului. Setelah itu baru perbuatan penting. Kalau perbuatan nggak penting, makanya banyak orang tidak beretika. Karena merasa tidak penting etika. Padahal orang yang tidak beretika pasti tidak selamat. Barang siapa tidak melakukan kehendak Tuhan, pasti tidak selamat. Melakukan kehendak Tuhan itu apa? Pasti etika surgawi. Dua hukum yang terutama tadi. Makanya ya, zaman sekarang ini lebih bahaya memang. Dahulu kalau seseorang melihat perempuan dari jarak jauh mengingini, itu masih jarang kasusnya. Tapi kalau sekarang di handphone, di komputer, nggak nyari-nyari bisa dikirimin iklan yang porno-porno. Apalagi kalau orang pernah lihat, wah dianggap langganan tuh, dikirimin. Ya, jangan pernah kita memulai apapun hari ini. Anak kecil bahaya, di handphone dikirimin yang porno-porno banyak. Waduh, rusak ini. Itu bisa menimbulkan nafsu. Bukan cinta itu, nafsu itu. Nafsu itu akan mencelakakan biasanya. Ya, sebenarnya Amnon memiliki kesempatan untuk tidak melakukannya karena diperingatkan berkali-kali oleh adiknya. Kalau kamu mau aku, mintalah sama raja. Itu. Kalau kamu lakukan itu, kamu jadi orang bebal loh. Di Israel nggak ada yang seperti kamu. Tapi dilanggar terus. Ya, akibatnya mati di tangan Absalom. Akibatnya menimbulkan dosa yang lain. Absalom menjadi berdosa. Dan dosa itu akan melanjutkan lagi di sesi-sesi mendatang. Seperti nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud, keturunanmu akan penuh dengan pedang. Ya, itu sesi yang lalu tuh, sudah dibahas. Oke? Ya, kita sudah belajar. Makanya kalau belajar itu tidak perlu mengalami, tapi oh iya, mengerti, jangan dilakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Amin ya saudara ya. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan, co-host. Ya, baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Untuk penanya pertama, Bapak Jo Aldri, silakan Pak. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Pak Wiknyo, ini sekali kisah-kisah yang cukup tragis saya lihat, gitu Pak. Ya. Kalau saya mau soroti sekarang nih Pak, mohon tanggapan Bapak juga ya, menyangkut ketidaktegasannya Daud saya lihat. Ya. Karena Absalom jelas-jelas menyimpan dendam itu jelas salah dia. Ya. Ya kan? Dia spesial lagi, dia tunggu 2 tahun begitu. Ya. Jadi kalau dari Imamat 20 ayat 17 kan jelas-jelas tuh Pak dibilang, bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsa. Betul. Di Imamat sudah tuliskan begitu, kemudian disambung dengan ulangan tadi Bapak sampaikan. Betul. Dalam posisi Daud yang tersandera dengan kesalahan masa lalunya, Pak,
ya. Ya, Nah, ternyata kan tidak menghasilkan juga satu ketidaktegasannya di ini kan menghasilkan satu tragedi baru lagi bagi keturunan-keturunannya. betul. Benar Jadi sekali. apa Pak yang seharusnya dilakukan supaya jangan sampai juga pelajaran juga bagi kita supaya kita jangan sampai tersandera oleh kesalahan masa lalu kita. Terima Ya, kasih Pak. Nah, Tuhan ya. memberkati. Baik. Jadi begini, di zaman perjanjian baru ini sudah sangat luar biasa kita semua. Yang pertama, kita diampuni dosa kita. Ketika kita diampuni oleh Tuhan dosa kita, kita pun harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kita pun harus mengampuni diri sendiri. Kalau Tuhan saja mengampuni, masa kita tetap mempersoalkan dosa masa lalu terus? Nah, kalau sang raja aja mengampuni, ya kita pun harus mengampuni. Sehingga kita tidak akan terjadi trauma masa lalu atau terintimidasi dengan dosa masa lalu. Bagaimana supaya tidak terintimidasi? Percayalah, Tuhan sudah mengampuni, tapi ada tapinya. Jangan buat dosa lagi. Nah, kalau kita sudah hidup bersih, ya udah, nggak usah khawatir, sudah diampuni. Nah, ini yang perlu diajarkan memang selama ini. Baik, Gitu, Pak. Pak Terima Jo. kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Berikutnya, Iya. Selanjutnya Bapak Joni, silakan Pak. Halo, shalom Pak. Shalom. Pak, saya ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, Ya, di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16 itu ada perkataan dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu artinya apa? Oke, Yang baik. kedua, Satu yang dulu kedua, saya jawab, nanti Oh, baru ya. yang kedua ya, supaya nggak lupa saya. Oke, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Salah satunya begini Pak, yang pertama, jika dosa itu dibereskan, artinya bertobat sungguh-sungguh, dibereskan sebelum mati, maka nggak mendatangkan maut. Ya. Yang kedua, jika dosa itu adalah ketidaktepatan. Misalnya gini, aku belum sempurna nih, belum tepat 100%. Nah, belum tepat 100% kan sebenarnya dosa itu. Dalam teks Alkitab disebut hamartia, masih kurang tepat. Tapi nggak mendatangkan maut. Karena apa? Contohnya gini, aduh kadang-kadang aku kok salah ngomong ya. Nah itu kan nggak sengaja. Nah itu tidak mendatangkan maut, tapi kok sengaja mendatangkan maut kalau nggak bertobat. Gitu. Oke Pak, ngerti. Oke. Tuan. Yang kedua, Ya, yang kedua. Kalau what if nih Pak, kalau seandainya aja, Ya. kalau Ya. misalnya Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, berarti semua orang di bumi sama orang yang udah meninggal itu binasa, termasuk orang-orang yang saleh hidupnya, atau mereka bisa selamat tuh karena dari hukum Taurat, hukum Musa. Gitu. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka semua orang binasa. Karena tidak ada yang menebus dosanya. Itu di perjanjian lama, kambing dan domba itu kan hanya sementara. Setiap bulan, setiap periodik harus mempersembahkan, diulang-ulang terus. Yang ruang Maha Kudus harus setahun sekali, tiap tahun diulang terus, nggak lunas-lunas dosanya. Jadi tidak ada keselamatan. Lagi pula kita tahu bahwa setiap orang mati, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, masuknya ke alam maut, di Hades atau Sheol. Nah, jadi tidak ada solusi. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, rohnya turun ke Hades, Sheol, untuk membawa para tawanan, yaitu orang-orang saleh perjanjian lama, naik ke atas. Kemana itu? Ke Firdaus. Begitu. Oke, ngerti Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, Tuhan Selamat malam. berkati. Selamat malam. Iya. Selanjutnya Bapak Payaman, silakan Pak. Pak Payaman, silakan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Mohon maaf minggu lalu nggak ikut saya, kebetulan kurang sehat Pak. Ya, nggak apa-apa. Sekarang sudah sehat ya Pak? Ya sudah Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih juga Pak. Tadi Bapak juga sampaikan, kebetulan 2 minggu lalu saya bertanya itu kerajaan Saul, ibu kotanya di mana pada waktu Oh, beliau. itu Bapak ya? Ya saya yang bertanya Pak. Ya. Sudah terjawab ya Pak? Bapak saya BGB ya. Ya terima kasih Ya. banyak.
Ya, Uh, yang menjadi pertanyaan saya sekarang ini, Pak, ya silakan Pak. ketemuilah raja. Nah, pada saat itu memang apakah juga itu dibenarkan oleh raja sebagai ayah Tamar dan Amnon, atau itu mungkin taktik dari Tamar supaya bisa lepas? Terima kasih, Oh, Pak. baik. Hari itu ya Pak, hari itu apa saja masih apa istilahnya? Diizinkan Pak. Kalau sang raja bilang boleh, ya itu diizinkan hari itu. Nah, itu praktek hari itu. Makanya terjadi apa? Meniduri hamba-hamba atau budak-budak kan nggak apa-apa hari itu. Jadi hari itu memang belum sampai kepada kebenaran yang di perjanjian baru. Kalau Tamar bicara seperti itu, berarti ada praktek seperti itu hari itu. Gitu Pak. Tapi itu tidak perlu dipermasalahkan karena sudah lewat dan sudah nggak berlaku hari ini Pak. Ya kan? Hari ini kan nggak berlaku Pak. Mana boleh? Nggak boleh. Ya Pak, satu lagi Pak ya. Ya silakan. Tadi Bapak katakan juga tadi yang tidak bertobat tidak diampuni dosanya. Ya. Satu pihak, di pihak lain, bahwa Yesus telah mengampuni. Ya Pak. Dosa harus dibereskan. Pengertian pemberesan ini mungkin saya agak kurang paham Pak. Tolong lagi Pak. Makasih Pak. Oke, ini seringkali para pengkhotbah itu tidak berani tegas. Kalau kita baca Alkitab, Yesus mati di kayu salib, lalu semua orang mendapat pembenaran. Itu bukan begitu cara bacanya, meskipun tulisannya begitu. Kenapa? Karena satu ayat itu tidak berdiri sendiri. Semua ayat Alkitab itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Jadi, kalau Yohanes berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dunia itu kan semua orang artinya. Itu bukan berarti semua orang dosanya dihapuskan, bukan begitu. Kenapa? Karena ternyata kalau seseorang tidak bertobat, tidak diampuni ternyata. Jadi rupanya Yesus mati di kayu salib itu adalah pengampunan tersedia untuk semua orang. Nah, bagi siapa? Bagi yang bertobat tentunya. Kisah Rasul 3 ayat 19. Saya bacakan ya. Dari ayat 18 ya. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Apa itu? Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita, mati di kayu salib. Ayat 19-nya, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jadi yang dihapus dosanya adalah yang sadar dan bertobat. Kalau orang nggak bertobat, meskipun Kristen, tidak dihapus dosanya. Begitu Pak Payaman. Ya, makasih banyak Pak. Sebetulnya yang penjelasan Bapak ini memang seperti Bapak katakan tadi samar-samar. Saya kira tidak hanya saya yang merasa samar-samar, dan yang pengkhotbah pun seperti tidak tegas di situ Pak. Iya, karena ragu-ragu. Ya, makasih Pak. Selamat malam. Selamat malam. Padahal sebenarnya ya semua ayat itu saling mendukung. Misalnya, iman tanpa perbuatan itu seperti tubuh tanpa roh. Iman harus ada perbuatannya, artinya kan begitu. Semua sebenarnya mengarah ke yang sama, artinya kita harus berbuat, harus bertobat. Pertobatan itu harus nyata, bukan cuma di pikiran setuju gitu. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya Saudara Hansel, silakan. Ya. Ya, selamat malam Pak Wikno. Malam. Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas. Iya, jadi kalau pertanyaan saya tentang dosa Pak. Jadi ada perbedaan dosa ya Pak di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, kalau dalam Perjanjian Lama dosa itu kan kalau tidak sesuai dengan hukum Taurat. Ya. Tapi kalau di Perjanjian Baru di dalam ini aja kan hukum yang dikatakan oleh Yesus, hukum apa namanya di ayat hukum yang Matius terutama. 5:28
Bukan, Pak. Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Ya. Nah, berarti kan di Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengatakan bahwa berpikir aja, memandang aja, menginginkannya itu sudah berdosa. Gitu. Sementara kalau di Perjanjian Lama itu kan melakukan baru dikatakan berdosa, begitu ya, Pak ya. Betul. Nah, pertanyaan saya kan kalau di Perjanjian Lama itu kan jika seorang berbuat dosa ada persembahan korban berupa daging korban. Betul. Seperti itu, sehingga dosanya bisa dihapuskan. Ya. Tapi tidak semua sama seperti itu ya, Pak ya, karena mungkin lalu ada juga yang lain-lainnya. Itu apa karena mereka tidak bertobat sehingga Tuhan memusnahkan atau tidak mengampuni dosa mereka, atau seperti apa begitu, Pak? Oke. Jadi di Perjanjian Lama itu dosa yang fatal itu jika mempunyai ilah lain. Ya. Mempunyai ilah lain, melanggar Taurat, kemudian menyembah Elohim yang lain. Contohnya bangsa Israel sampai di Kanaan malah menyembah dewa Baal dan seterusnya gitu. Nah, sebenarnya di Perjanjian Baru juga masih berlaku. Kalau orang punya Elohim yang lain, punya Tuhan yang lain, wah itu paling fatal itu. Ya. Orang yang tidak memenuhi hukum Taurat juga fatal sekali. Inti hukum Taurat kan sampai ke Perjanjian Baru sebenarnya. Yang dibatalkan itu kan peraturan-peraturan yang dibuat manusia. Hukum Taurat dieksplorasi menjadi 613 peraturan Taurat kan gitu. Nah, itu batal. Taurat disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu memandang perempuan dan mengingini, itu sudah berzina gitu. Tapi tetap hukum Taurat itu sebenarnya, cuma disempurnakan. Lebih sempurna Perjanjian Baru. Nah, begitu. Jadi pertanyaan kamu apa ya, Hensel? Di unmute dulu. Iya, maksudnya pertanyaan saya tadi ya tentang perbedaan itu, Pak, yang di dosa di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta cara Tuhan mengampuni dan tidak mengampuni dosanya gitu. Di Perjanjian Baru itu sederhana. Seseorang yang tidak melakukan kehendak Tuhan binasa. Simpel saja. Gitu. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan ya binasa. Makanya Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apa aja maksudnya, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu intinya di situ. Ya. Oke, Tuhan berkati. Oke. Selanjutnya Bapak Otto, silakan Pak. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Saya yang bertanya ini, ada 2 pertanyaan. Kalau orang percaya lewat iman saja dan dia tanpa perbuatan, karena mereka kalau orang percaya lewat iman saja dan bukan perbuatan, karena mereka dapat pengajaran demikian. Siapa yang bertanggung jawab karena keselamatan? Karena keselamatan itu pribadi. Terus bagaimana tindakan kita, Pak? Tindakan kitanya ini siapa? Orang itu yang mendapat pengajaran yang kita pribadi, Pak. Kita ya. Kita harus berusaha menyadarkan orang-orang bahwa kita harus hidup kudus, melakukan kehendak Tuhan, jangan tidak melakukan. Tapi kalau kita mengatakan itu kepada pengajarnya bagaimana, Pak? Oh, boleh, tapi dengan cara yang tepat gitu. Ya, karena saya bermasalah dengan hal ini, Pak. Kalau saya mengatakan itu, saya terus terang aja, moto aja jadi pendetanya nih kayak ini, gitu. Jadi saya. Ya intinya gini, Pak. Kita sudah sampaikan, kalau nggak diterima ya sudah. Artinya dosanya bukan tanggungan kita lagi, sudah kita sampaikan gitu. Selanjutnya Bapak Adrianus, silakan Pak.
Ya, Pak Dianus, silakan. Di unmute dulu, Pak. Ya. Malam, Pak. Selamat malam. Oke, Pak ya. Oke. Pak, tadi kalau dikatakan bahwa jangan berbuat dosa lagi, benar Pak? Ya, Jangan mengatakan begitu. Nah, apa mungkin orang tidak berbuat dosa lagi, Pak, setelah bertobat? oke. Pertanyaannya sangat bagus, Pak. Pertanyaannya luar biasa. Sekarang saya mau tanya begini, Pak. Kalau contohnya hukum yang salah satu hukum ya, jangan mencuri. Bisa nggak kita tidak mencuri sama sekali? Mungkin bisa, mungkin tidak. Kalau saya bilang bisa. Untuk apa kita pakai mungkin mencuri? Kalau Kalau saya bilang kepepet? bisa. Kalau kepepet, Nggak ada kepepet, Pak. Kalau kepepet saya nggak makan. ya maksudnya begini. Orang misalnya mau masalah kerja aja misalnya, dia kan bisa mencuri waktu. Ya nggak Mencuri boleh, waktu Pak. kan dia bisa. Nggak boleh. Misalnya, Saya cuma mau kasih tahu begini, Pak. Mungkin nggak kita bisa melakukan tidak berdosa? Misalnya mencuri aja nih. Mungkin nggak kita tidak mencuri sama sekali? bisa mungkin. Nah, itu di situ kita beda, Pak. Berarti kalau saya jawab mungkin sekali. Kalau mencuri mungkin Kayaknya sekali. banyak yang nggak bisa, Pak. Ya kalau banyak cerita lain, Pak. Ini pendapat pribadi aja. Mungkin nggak? Kan secara menyeluruh manusia tidak mungkin tidak bisa tidak berbuat dosa sama sekali. Enggak. Saya mau giring pelan-pelan nih. Soal mencuri dulu aja, satu persatu. Nanti saya kasih tahu bahwa kalau seluruhnya butuh waktu. Tapi satu hal dulu, mencuri misalnya. Bisa nggak kita tidak mencuri? Nah, kadang Ya, tergantung. kalau itu aja dijawab tidak bisa, ya saya tidak ada yang bisa saya bicarakan lagi. Karena kalau hal sederhana nggak bisa, ya sulit, Pak, memang. Kan masalah itu bukan masalah yang bisa jawab lagi. Masalahnya Soalnya gini, Pak. Ini kan perintah Tuhan Yesus. Bukan saya gitu loh. Kalau Tuhan bilang, jangan ya. Nggak bisa, Tuhan. Loh, berani begitu kita. Kalau saya sih nggak berani. Bisa, Tuhan. ya, Itu. memang kalau orang beriman tidak berani. Tapi masalahnya manusia ini kan tidak gampang, Pak. Nah, saya Kalau- setuju. Kalau mendengarkan aja, mendengarkan. Kamu jangan mencuri ya, kamu jangan bersinah ya. Enak aja yang ngomong, yang jalan belum tentu bisa loh, Pak. Ya, betul. Makanya, Pak, perintah ini mungkin atau tidak? Jawabannya mungkin. Untuk manusia yang belum beriman, ya tenang aja nggak bisa. Makanya Tuhan mau kita semua beriman, belajar. Kalau sekarang belum bisa, belajar, makin lama makin bisa. Diharapkan sebelum kita mati, sudah bisa. Masa mencuri aja nggak bisa menghindar, kan gitu. Masa nanti kita Itu sudah- kalau kasusnya misalnya yang ditanyakan Pak Beja masalah mencuri. Kalau masalah yang lain, bisa kan tidak hanya mencuri. Betul. Saya giring satu persatu dulu idenya. Kalau mencuri aja nggak bisa, harus mencuri. Wah, ya udah, nggak ada yang masalah lain, nggak usah diomongin, pasti nggak bisa. Saya deal dulu sama Pak Beja masalah mencuri. Masalah yang Oke, kalau mencuri bisa ya. Nggak mencuri bisa ya maksudnya ya. Dengar ya, oke. Jadi gini, Pak, ceritanya. Soal mencuri, aku bisa nggak mencuri. Soal berzina, aku bisa nggak berzina. Tapi kadang-kadang aku salah ngomong. Nah, artinya belum sempurna juga, Pak. Artinya gini, dalam setiap hal kita usahakan, namanya juga perintah Tuhan ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Gitu loh. Tapi nggak boleh gini, disuruh Tuhan, oh nggak bisa Tuhan. Ya nggak boleh gitu, kita mesti berusaha. Itu yang saya mau sampaikan, Pak. Ya. Oke. ini kan perlu waktu ya Pak. Ya, betul. Nggak bisa gini, Pak. masalah- Besok tiba-tiba udah sempurna, ya nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin itu. Tapi kita nggak Masalahnya boleh kan- bilang nggak bisa. Masalahnya kan begini Pak. Kalau Ya. saya dengar ya dari Ya, para pendeta tidak semua. ya. Kalau dia berkhotbah kayak gini. Kalau kamu sudah bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa lagi, kamu tidak bisa masuk surga. Nah, pernyataan seperti itu kan, waduh, gimana ya? Ya. Ya, Nah, tapi maksud saya gitu loh. ya ngerti. Jadi nggak sesimpel itu juga sih. Kita butuh waktu untuk proses belajar, mematikan kedagingan kita. Nah, kalau itu saya setuju, Pak. Memang sulit, gitu. Nah, kan butuh waktu toh Pak. Iya, Jangan pasti, jangan Pak. Pasti. Pernah ngomong kan, enak.
buat dosa lagi ora iso mlebu swarga. Wah, lah orang cuma gitu kan ya males lama-lama. Iya, iya, iya. Betul nggak, Pak? Ya, ngerti, Pak. Kita Ya, ya jangan, aduh, kalau ngomong jangan asal ngomong ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini Pak, yang terakhir Pak. ya, silakan. Konsekuensinya kalau berbuat dosa lagi. Misalnya saya dulu berjudi misalnya. Terus saya akhirnya bangkrut. Akhirnya saya bertobat. Tuhan, ini dosa saya Tuhan. Saya tidak mau kita Tuhan. Ya, Setelah itu saya ada ekonomi saya. ya, Ternyata saya berjudi lagi setelah itu. Ya. ya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti bangkrut lagi, Pak. Berjudi jarang yang menang kan soalnya. Konsekuensinya Tuhan tidak suka ngulang-ngulang dosa itu. Intinya gini, Pak, sampai mati bagaimana akhirnya, bertobat apa enggak? Kalau akhirnya pas judi mati, ya nggak ada pengampunan udah. Karena nggak bertobat kan? Kalau pas judi mati nggak ada pengampunan. Oke. Nggak ada, belum sempat bertobat. Apa mungkin dia kalau berjudi lagi terus bisa bangkrut? Padahal enggak loh, malah semakin kita jadi bandar loh. Oh ya, kalau bandar memang iya sih. Nah, tapi masalahnya bukan soal duit, Pak. Masalahnya apakah Tuhan berkenan atau tidak, itu aja sih. Ya, tidak berkenan. Konsekuensinya kan tetap dia terima hukuman. Iya, Yang saya maksud konsekuensinya. di sini konsekuensinya di dunia ini kan belum tentu. Kalau orang misalnya judi bangkrut, terus dia dipulihkan Tuhan, setelah bertobat dipulihkan Tuhan, dia judi lagi, apa dia pasti bangkrut? Kan tidak. Oh iya, enggak. Betul. Banyak lah setidaknya ya Pak ya. Ya, ya. Oke baliknya itu ya. Oke. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Yuk, mari. Next. Selanjutnya Bapak Heri, silakan Pak. Pak Hedi, silakan. Halo? Ya, ya Pak. Shalom. Oh ya, wajar enggak? Pak, saya cuma mau nanya, kan hari Minggu kemarin saya mau ibadah di sana. Ya. Nah, saya terus terang dari rumah tuh jalan antara jam 7:30-8 deh, karena kan saya di Jatibening ya. Ya. Dan saya emang sudah cukup lama nggak ke daerah PIK. Ya. Jadi waktu saya pakai Google keluar 2 GSKI. Ya. Nah, yang begitu saya lihat GSKI PIK, Rehoboth, di map saya kok dia bilang tutup sementara ya. Oh, kenapa tuh ya? Saya kurang tahu. Enggak, Pak. Kita nggak pernah tutup, Pak. Di map dia terus yang persisnya betul ya, Pak? Perumahan Taman Irisenda. Betul. Jadi Bapak kalau di GPS itu search-nya itu GSKI Rehoboth Peak. Nanti ketemu, Pak. Rehoboth Peak. Iya, kayaknya terus Rehoboth Peak, Pak. Dia bilang tutup sementara. Enggak, Pak. Kita nggak pernah tutup, Pak. Kita nggak pernah tutup. Lupakan aja, Pak. GPS itu lupakan, Pak. Itu berarti menghalang-halangi orang mau ke surga itu. Hanya saya dapatnya kan, ya saya terus terang tidak menguasai ini ya. Saya daerah sana 12 tahun lalu kayaknya. Jadi saya lihat, udah berubah banget. Ya. Saya dapat akhirnya GSKI Battle itu. Ya saya kaget, wah ini kayaknya aneh juga. Saya tanya situ dia nggak tahu, Pak. Oh, itu padahal dekat sekali, Pak, dengan saya. Nggak sampai 1 kilo. Jadi kalau Jadi betul ya, perumahan Taman Grisenda ya. Betul. Hanya itu sih, Pak, maaf ya. Oh iya, oke. Kalau search di GPS itu paling gampang, Pak. GSKI Rehoboth Peak pasti benar. Sampai Taman Grisenda. Ya. Makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Iya. Selanjutnya Bapak Erwin, silakan. Ya, silakan. Di unmute. Selamat malam. Selamat malam. Sudah. Pak, saya banyak sekali mengerti dengan khotbah Bapak ini, dan kemarin saya sudah ikut dari perjanjian, sekarang sudah sampai Yosua. Oh, puji Tuhan. Iya. Begini Pak, saya ini dengar malam ini
kemarin saya ini banyak sekali dosa. Cuman saya berpikir saya harus bertobatnya bagaimana? Saya mulainya dari mana? Oke, mengerti. Iya. Jadi begini, Iya. sebenarnya setiap orang itu pernah buat salah, pernah berbuat dosa. Yang beda bentuknya saja, beda-beda. Ya, ada yang dulu judi, ada yang dulu berzina dan sebagainya lah. Dosa itu macam-macam. Iya. Nah, yang paling penting adalah ke depan jangan diulang lagi dosanya. Yang kedua, selain tidak mengulang dosa, yang kedua, mari kita mencari kehendak Tuhan. Caranya, salah satunya belajar online Bible Study ini. Supaya kita mengerti Alkitab dan mendapatkan hikmatnya. Ya. Amin. Nah, yang ketiga tentu saja jangan berdiri di jalan yang licin, artinya nonton yang nggak benar, dengar yang nggak benar. Kita mulai mengarahkan pada kegiatan yang positif. Itu. Nah, nanti dengan berjalannya waktu Terus ini lagi. Ya. Terus satu lagi pertanyaannya, Pak. Ya. Saya ini kan dari gereja yang tidak menganut baptisan. Oh, oke. Jadi ya, kami tidak dibaptis, cuman ada ruang pertobatan saja. Ya. Di bangku anugerah. Jadi kalau mau bertobat, datang ke depan, berdoa di bangku anugerah, terus didoakan pendetanya. Jadi kami tidak dibaptis. Ya. Pertanyaannya? Pertanyaan saya, apakah itu sudah termaksud juga baptisan atau pertobatan begitu, Pak? Kalau menurut Alkitab, yang namanya baptisan itu ya di Islam. Ya kan? Iya. Alkitab, kita bicara Alkitab kan? Nah, iya. Tetapi baptisan itu tidak menyelamatkan. Kalau seseorang dibaptis pasti selamat. Ya enggak, kalau hidupnya masih enggak bertobat, percuma baptisan. Kan gitu. Baptisan itu adalah lambang bahwa seseorang yang dicelup itu maksudnya mematikan manusia yang lama. Waktu muncul lagi lambangnya bahwa dia bangkit lagi sebagai manusia yang baru. Makanya seseorang yang dibaptis itu harus komitmen, aku mulai belajar hidup baru di dalam Tuhan. Meninggalkan dosa dan mau hidup baru. Itu arti baptisan. Ya. Jadi yang penting adalah berarti ya. Hati yang bertobat. Hati. Yang penting hati adalah mau bertobat. Iya, yang penting adalah bagaimana kita ke depan ini melakukan semua kehendak Tuhan. Kalau baptisan gampang, tinggal minta dibaptis sebentar, baptis. Yang sulit bukan itu. Kalau baptisan kan gampang. Kalau yang sulit adalah bagaimana kita mematikan manusia lama kita dan hidup menurut kehendak Tuhan. Selagi kita masih hidup. Jangan terintimidasi oleh dosa masa lalu. Apapun dosanya. Aku nggak mau, ya masa laluku begitu deh. Jelek, banyak dosa dan sebagainya. Ya udah, ke depan udah jangan terintimidasi atau dulu aku gini, nggak usah dipikirin. Ke depan aja yang kita pikirin. Ya. Iya. Amin. Oke. Tuhan berkati. Banyak mengerti, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, yo. Oke, berikutnya. Baik. Selanjutnya Bapak Diana Evawani, silakan. Ya, silakan Pak. Bukan Pak Diana ini. Pak Ruli, Pak. Pak Ruli. Silakan Pak. Ya, waduh ini saya mau menanya tentang tatanan, Pak. Ya. Sepanjang dari perjanjian lama. Ya. Malah jauh sebelum perjanjian lama, Pak, hukum Taurat diturunkan oleh Tuhan ke Musa. Ya. Mulai dari zamannya Adam, setelah Adam. Kebanyakan kasus dosa itu adalah perzinahan dan percabulan. Perzinahan. Banyak sekali. Di perikop-perikop Alkitab itu banyak perzinahan. Ya. Di sini, di perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan melarang. Itu mulai dari perjanjian Taurat, di hukum yang ke-7 atau ke-8, jangan berzina. Berarti beratus-ratus tahun, Tuhan itu mengetahui, Pak. Ya, benar. Perbuatan dosa itu. Benar.
Ya Pak ya. Benar. Apakah ini disengaja oleh Tuhan, didiamkan, padahal itu pada ujungnya akan berdosa? Oke, baik, mengerti. Terima kasih Pak Wigno. Ya. Maaf ya Pak. Ya, jadi begini, di perjanjian lama itu Tuhan tidak pernah menuntut manusia sempurna. Oh iya Pak. Tidak pernah. Tuhan hanya menuntut manusia mengikuti Taurat. Oh Karena hukumnya hukum Taurat. iya Pak. Sedangkan bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, itu pun kalau mereka melakukan yang dituntut hukum Taurat dibenarkan. Di perjanjian lama ini ada. Ya Di Pak. kitab Roma dicatat tuh. Ya. Jadi Tuhan itu sangat adil. Menghakimi seseorang berdasarkan keadilan. Nah, Ya. jadi orang perjanjian lama nggak akan dihakimi, kamu nggak percaya Yesus loh, Yesus belum inkarnasi, bagaimana mau percaya? Nah, Ya. gitu ya. Nah, lalu di perjanjian baru Ya. itu disempurnakan. Kalau Ya. dahulu berzina itu berzina secara fisik, sekarang di pikiran saja sudah dianggap berzina oleh Tuhan. Ya Pak. Tapi di perjanjian baru, makanya perjanjian baru kita dituntut sempurna. Beda dengan perjanjian lama, karena sudah ditebus, sudah diberi Roh Kudus, Alkitabnya sudah lengkap, tinggal kita mau belajar atau tidak melakukannya. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Gitu. Amin. Ya Pak. Ya. Satu lagi Pak Wigno. Boleh, silakan. Pada saat bangsa Israel yang sudah banyak mengalami pembauran dengan bangsa-bangsa lain, Pak. Kemudian saya kurang pas atau raja untuk mengusir wanita-wanita yang sempat menikah dengan bangsa Israel, anak dan istrinya. Itu setelah hukum Taurat. Nah, di situ berarti bangsa Israel tidak melakukan zina karena dia menikah. Kan begitu ya Pak ya? Ya. Kemudian dia diusir anak dan istrinya biar kembali suci bangsa Israel. Ya. Apa nggak lebih berdosa ini Pak? Hal Oke. seperti itu maaf ya Pak. Ya, benar. Yap. Jadi memang perjanjian lama itu sudah blunder, Pak. Oh. Apa saja udah nggak cocok gitu. Betul Pak. Akhirnya begini, Israel Ya, Pak. berusaha menjaga kemurniannya. Israel ya Israel gitu. Ya. Yang kawin campur diusir. Yang Ya. kawin campur nggak boleh ke bait Allah. Iya. Nah, Ya. makanya terjadi bangsa Israel dan orang Samaria itu musuhan, Pak. Ya. Kalau dia lagi jalan, di sana ada orang Samaria, dia muter, Pak. Nggak mau ketemu aja, nggak mau. Najis gitu, kafir. Oh. Nah, sehingga terjadilah itu Tuhan Yesus ketemu di sumur Yakub dengan perempuan Samaria. Samaria. Itu Iya, Pak. diomongin banyak orang, Pak. "Oh, dia rabi kok bicara dengan perempuan Wanita kafir." Samaria. Ya, gitu-gitu. Nah, tapi dialog itu justru menjelaskan ke kita. Nanti akan ada saatnya dan sudah tiba saatnya. Orang tidak beribadah di Yerusalem, tidak juga di gunung Gerizim, gunung itu. Ya. Nggak gitu caranya. Kenapa? Dalam roh dan kebenaran. Amin. Hukum Taurat dibubarkan. Kenapa? Karena hukum Taurat itu hanya berlaku untuk orang Israel. Di luar Israel dianggap kafir. Justru nggak bagus. Makanya hukum Taurat dibubarkan dengan segala peraturannya. Kenapa? Supaya keduanya menjadi satu. Nah, keduanya itu dicatat di Alkitab. Supaya tidak terjadi polarisasi. Ini Israel, ini non-Israel. Ini umat Tuhan, ini kafir, goyim. Ya. Nah, begitu dengan matinya Tuhan Yesus sebagai manusia, maka seluruh hukum Taurat dan segala peraturannya dibatalkan sehingga keduanya menjadi satu di dalam Tuhan. Udah nggak bicara lagi goyim non goyim, kafir tidak kafir, enggak. Makanya Tuhan Yesus dimusuhin oleh orang Yahudi. Tuhan berkata begini, anak Abraham adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, bukan yang secara genetik. Anak Abraham, Israel, secara fisik bukan. Gitu Pak. Amin Pak. Satu lagi boleh Pak Wigno? Boleh. Jadi ada salah satu suku kelompok orang Israel yang di Amerika kan ya Pak? Ya. Ada. Nah, kalau memang orang Israel sangat mengutamakan suku Israel yang berkelompok di Amerika ini ternyata kawin campuran.
Ya, bagi orang Israel yang fanatik ya Pak ya. ya. Apakah orang Israel sendiri sampai sekarang nggak mengerti hukum Taurat itu? Oke, bicara orang Israel zaman sekarang, Ya. itu ada macam-macam, Pak. Satu, yang sekuler. Nggak Oh, semua orang Israel religius, sekuler. oke, iya Pak. Yang kedua, yang sekuler sudah pasti campur juga nggak masalah, orang sekuler. Ya. Oh, oke. Yang kedua, yang masih ortodoks, yang masih kental. Ya. Yang ketiga, yang sudah mulai percaya Tuhan Yesus. Amin. Nah, mesianik namanya. Ya. Nah, ini ada 3 kelompok nih. Jadi banyakan yang sekuler, Pak. Jadi jangan seperti Alkitab membayangkannya. Oh, banyak yang sekuler malahan zaman sekarang. Oh, jadi rata-rata hampir sekuler semuanya Pak? Ya, banyak yang Oh, sekuler. begitu. Ya, kalau kita pergi ke ibu kota gitu ya, Tel Aviv itu, bukan Ya. ibu kota, Tel Aviv kota besar kan? Ya. Itu ya sekuler, Pak, sekuler biasa. Bahkan di dalamnya Israel pun ada yang namanya kota Haifa itu. Waduh, itu campuran, Pak. Di situ semua agama jadi satu, dicampur, gitu. Ya, kalau kita tur mampir ke Haifa itu namanya apa ya? Agama Bahai atau apa ya? Itu ada pakai Alkitab, pakai Al-Quran, pakai semua kitab dipakai bareng-bareng gitu. Waduh. Orang Israel Pak? Iya. Oh, Ada bukan yang begitu. Taurat? Bukan. Yang Taurat ada sendiri, Pak, yang ortodoks. Ortodok. Ya, Oke, Taurat. Pak. Tetap Taurat Jelas, sekarang. jelas Pak Wiknyo. Oke. Terima kasih, Tuhan Tuhan berkati berkati. Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Selanjutnya Bapak Edo, silakan. Edo. Ini masih muda, Edo aja. Yo, selamat malam Pak. Selamat malam. Sudah lama tidak banyak tanya. Ini sebenarnya saya ada sejumlah pertanyaan yang saya mau tanyakan, tetapi saya ini 2 saja malam ini. Ya, oke. Minta maaf ya Pak, kameranya ini karena HP Papa, jadi nggak tahu kenapa ini kameranya jadi buram begini. Nggak apa-apa. Oke, jadi pertanyaan pertama, kalau Bapak dulu mengajar bahwa sebenarnya kalau orang tidak tahu berbuat jahat itu bohong karena adanya minimal nurani kan ya. Ya. Nah, lalu sehingga orang sekarang nggak bisa ngomong bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, justru malah sebaliknya ampuni apa sebab mereka tahu apa yang mereka perbuat gitu. Oke, pertanyaannya. Yang mencambuk Tuhan Yesus itu kan pasti mereka juga punya nurani karena mereka juga ada di situasi di mana Tuhan Yesus itu sebenarnya penghukuman terhadap Tuhan Yesus itu karena penghasutan agamawan Yahudi gitu Pak. Jadi harusnya mereka tahu dong gitu. Bagaimana itu Pak? Oke, hari itu mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Mereka nggak percaya. Makanya Tuhan berkata begitu kan, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jadi dalam kasus Tuhan Yesus itu memang mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, tapi kalau hari ini orang berbuat jahat, ya tergantung kasusnya. Kebanyakan orang tahu kalau dirinya jahat. Betul. Tapi terus dilanggar. Masa nggak tahu? Nah, kalau itu sampai situ saya setuju Pak. Tapi begini, karena maksud saya bukan mereka itu percaya sama Mesias ya. Kalau percaya Mesias, kalau mereka tidak percaya Mesias ya betul. Tetapi eksekutor ini kan juga tahu bahwa sebenarnya meskipun mereka nggak percaya Yesus itu Mesias, tetapi mereka tahu bahwa Yesus itu nggak bersalah gitu Pak. Tetapi mereka tetap menjalankan. Enggak, mereka tahu. Mereka tahu bahwa Yesus bersalah menurut pengertian mereka. Bahwa Yesus menghujat, mengaku sebagai anak Allah. Waktu di Sanhedrin, sidang agama kan ditanya, apakah engkau anak dari yang terpuji, Mesias? Tuhan Yesus menjawab, akulah dia. Padahal, yang namanya Mesias atau anak dari yang terpuji itu, dijelaskan lagi sama Tuhan Yesus, akulah dia, dan engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Itu sebenarnya Tuhan Yesus sedang bicara kitab Mazmur, yaitu Adonai sendiri. Nah, makanya tidak perlu saksi lagi. Udah semua orang tahu Yesus bersalah menghujat Allah. Hari itu begitu ceritanya.
Ya. Tetapi kalau di akhir itu ketika Tuhan Yesus sudah tergantung, lalu kan ada tuh salah satu petinggi prajurit mengatakan sungguh orang ini anak Allah. Ya. Nah, itu bagaimana Pak? Karena kan mereka kan orang ini kan membawahi prajurit sekaligus eksekutor. Karena dia tahu. Mereka takut juga Tuhan sama Yesus. Mereka tahu Tuhan Yesus berdoa, ampunilah mereka. Selama ini nggak ada orang disalib masih bisa berdoa ampunilah mereka. Yang ada adalah kamu sambar geledek ya, kamu jahat yang ngaco gitu karena kesakitan kan. Yang kedua terjadi gempa bumi, gelap. Wah, ada sesuatu nih. Jadi mereka tahu, gitu. Oh, baru tahunya karena ada tanda-tanda itu Pak ya? Tanda-tanda semua itu. Oh, oke. Baik, itu menjawab. Kemudian pertanyaan keduanya mengenai ajaran itu Pak, yang mengajarkan, ini saya sebenarnya tahu ya, karena saya pernah bicara juga sama Bapak, bahwa adanya aliran di dalam kekristenan yang mengajarkan bahwa keselamatan itu karena iman, begitu, tidak perbuatan. Nah, saya ini karena juga di lingkungan sekarang kan di lingkungan akademik ya. Sehingga saya dulu sebenarnya sebelum di lingkungan akademik juga, bahwa saya meyakini bahwa begini, saya juga punya keyakinan teguh kepada Alkitab, sehingga saya menjadikan Alkitab tuh pegangan kalau belajar apapun. Sehingga saya juga mempelajari apa yang dianggap sesat, apa yang dianggap salah, seperti ya dari pemikiran para filsuf misalnya, lalu pengetahuan sekuler. Kemudian saya mempelajari ulang aliran ini yang mengatakan demikian. Saya menangkapnya gini Pak, saya menemukan fakta bahwa sebenarnya mereka ini bicara begitu digerakkan oleh itu Pak, bahwa orang itu perlu percaya Yesusnya dulu. Keselamatan itu diperoleh dari percaya dulu, kemudian baru engkau progressive sanctification atau pengudusan aktif, begitu Pak. Ya. Kalau begitu sebenarnya apakah boleh kita juga belajar dari situ, tetapi mengambil apa yang benar saja, karena Bapak sendiri juga pernah bicara bahwa kalaupun ada yang sesat, itu sesat di satu spot, ya, tetapi yang lain belum tentu dia sesat, gitu Pak. Tapi kamu mesti ingat, kebenaran itu utuh. Betul. Nggak bisa putus, potongan-potongan nggak bisa. Nah, jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, nah itulah keselamatan. Tapi karena itu kita berhutang, supaya kita hidup menurut kehendak Tuhan, menurut roh. Itu penuh perbuatan, sanctification namanya. Nah, jadi perlu perbuatan, perlu. Kalau orang nggak berbuat, terus apa buktinya kamu beriman? Nah, gitu loh. Penjelasannya sederhana aja. Mungkinkah iman tanpa perbuatan? Nah, suruh jawab aja orang itu. Kalau dia bilang mungkin, ya sudah, nggak usah diskusi. Percuma ngomong sama orang begitu. Mungkinkah iman tanpa perbuatan? Nah, gitu aja. Kan kita diselamatkan karena iman juga kan? Betul. Nah, mungkinkah iman tanpa perbuatan? Suruh jawab yes or no, jangan muter-muter jawabannya. Seringkali orang muter-muter kan kalau ditanya. Ya atau tidak, gitu aja deh. Kalau dia berani bilang mungkin tanpa perbuatan, ya udah, itu dia teologinya. Udah, kita nggak usah bicara. Percuma ngomong bicara sama orang kayak gitu. Karena Alkitab jelas-jelas bilang bahwa iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Mati itu namanya. Kalau sampai orang berani jawab begitu, ya percuma bicara. Iya kan? Jadi pertanyaannya harus langsung to the point, langsung yang kritis. Mungkinkah iman tanpa perbuatan? Gitu aja. Ya. Iya Pak. Jadi kalau Bapak bilang, saya kan juga ngikutin 7 natur kebenaran, bahwa kebenaran itu harus utuh, jujur. Ya. Nah, itu saya juga pernah tanya sama Bapak bahwa adanya teolog yang sudah gelar tinggi itu mengajarkan dalam satu doktrin itu dia salah menangkap, tetapi Bapak bilang ya kalau dibilang sesat seluruhnya ya tidak, tetapi dia hanya sesat dalam satu ini. Kalau yang lain kan mungkin tidak, begitu Pak. Jadi kita boleh nggak belajar dari dia begitu? Tidak. Nanti kamu belajarnya
Kalau kamu tahu yang benar yang mana, yang enggak yang mana, ya kamu ngapain belajar sama dia? Belajar itu harus dari yang utuh, koheren. Sebab nanti kamu salah nyomot, ini kamu pikir benar, ternyata itu yang salahnya dia. Sesuatu yang nggak koheren itu nggak usah dipelajari. Artinya dia sendiri tidak mengerti. Gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Pak. Ya, berikutnya. Iya, sudah 23.4, masih ada 5. Mau berapa lagi, Pak? Banyak sekali malam ini ya. Oke, 2 lagi deh. Nanti kita lihat. Kalau 2 ini cepat sekali boleh. Langsung pertanyaannya ya, silakan. Ibu Herti Sunloy, silakan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Iya, Pak. Yang saya mau tanyakan, apakah kesalahan orang tua di masa lampau bisa juga dilakukan oleh anak-anak generasi penerusnya, Pak? Oke. Kesalahan masa lampau bisa saja diulang oleh anaknya, tapi bukan karena nurun secara otomatis. Karena anaknya lihat orang tua begitu, dia terpengaruh. Bisa juga diulang. Tapi bukan otomatis ya, seorang anak kan punya kehendak bebas. Mestinya kalau dia lihat orang tuanya nggak benar, ya jangan ikuti-ikutan dong. Mestinya begitu. Kan tidak ada yang namanya kutuk turunan lagi di zaman perjanjian baru ini. Misalnya orang tua suka berzina, masa anaknya niru suka berzina? Ya enggak lah. Kecuali anak itu memang nggak ngerti kebenaran ya. Ya cerita lain. Begitu. Iya, baik. Bapak, yang pertanyaan selanjutnya, cerita yang menarik juga dari Amnon dan Tamar adalah pertemanan bukan hal yang tidak terpuji kepada Tamar. Sekarang pun banyak sekali persahabatan yang demikian, Pak. Bagaimana caranya anak-anak muda, lebih kepada anak-anak muda Kristen, untuk memilih pertemanan yang baik sesuai dengan firman Tuhan? Oke, jadi sebenarnya dibutuhkan komunitas orang-orang muda yang mau belajar benar. Nggak bisa cuma teori. Itu ya. Jadi itu sebabnya kalau di GSKI PIK itu kita membuat komunitas young and young adult. Sebenarnya mau itu maksudnya. Cuman anak muda lebih suka yang hura-hura. Itu masalah memang. Tapi nggak apa-apa, kita buat terus. Kita ada di YouTube, anak muda harus ikut terus supaya ditata benar akal budinya sesuai firman. Sehingga dia boleh hidup, jangan terjebak oleh jebakan-jebakan dunia ini yang menjadikan hidup jadi susah, makin jauh dari Tuhan dan sebagainya. Gitu, Bu. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Respon daripada Daud sebagai orang tua adalah yang menarik, yaitu Daud marah tetapi tidak melihat tindakan lanjutan daripada Daud. Apakah itu karena Daud menyadari sebagai hukuman Tuhan terhadap dikaitkan dengan kehidupan sekarang, Pak? Banyak juga anak-anak yang melakukan kesalahan di masa lampau yang orang tua lakukan, dan banyak orang tua yang tidak mampu untuk dapat menasihati anak-anak karena mengingat untuk masa lampau mereka, sehingga anak-anak juga balik untuk menjudge orang tua. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Oke, ini sebenarnya kalau satu keluarga itu bisa belajar bersama kebenaran, itu solusinya mudah. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu, kita lakukan saja kehendak Tuhan gitu. Tapi kalau nggak ngerti kebenaran, saling menyalahkan. Dulu bapak juga begitu, terus bapaknya ngamuk lagi sama anaknya, jadi nggak ada titik temunya. Tapi kalau bertobat sama-sama satu keluarga, apapun kesalahannya di masa lalu, nggak ada masalah. Ayo kita lupakan saja masa lalu, kita mau menuju ke depan. Mestinya begitu sih solusinya. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Berkati. Halo Pak Winam, selamat malam. Halo, malam. Terima kasih untuk pembahasan malam ini, Pak, dan juga waktu dan tenaga Bapak. Terima kasih ya, Pak. Dan begitu juga saudari kita Rika, terima kasih. Dan juga Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, semuanya salam kenal ya. Pak, saya mau tanya ini, Pak. Ya. Ini kan perjanjian lama ini kan bayangan sih untuk zaman sekarang ya. Betul.
apalagi itu Amnon dan Tamar, bahkan dia pun juga rela memperkosa adik tirinya. Ya. Lagi zaman yang kita hadapi sekarang ini, setiap harinya ya, kalau saya dengar, saya lihat di berita itu pemerkosaan tiap hari, bahkan anak sendiri, Ya. saudara sendiri, macam-macam lah Pak. Saya percaya ini adalah bayangan dari perjanjian lama akan terjadi semuanya. Pertanyaannya? Terus apakah adil juga Tuhan telah menghukum anak-anaknya Pak gara-gara masalah Daud ya Pak? Ataukah ini dosa keturunan ya Pak ya? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ya. Yang pertama saya perlu luruskan sedikit, bayangan di situ maksudnya bukan ini. Yang dimaksud perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Itu bukan itu. Bayangan di situ perjanjian baru itu maksudnya Kristus. Jadi perjanjian lama itu Taurat, yang benar adalah Kristus sempurnanya, ya. Yang kedua, di dunia ini banyak sekali kejahatan terjadi. Ya, makanya di akhir zaman ini yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Nah, kita harus belajar semakin kudus, jangan semakin jahat. Itu aja sih yang saya bisa kasih komentar. Atau belum menjawab, Bu Meme? Iya Pak, ya ini jawabannya sangat bagus sekali Pak. Cuman kita gimana sih untuk membunuh nafsu ini nakal ya Pak ya? Nafsu daging ini jahat gitu loh Pak. Oke, mengerti. Ya itu tadi caranya. Kita mesti tekun belajar firman Tuhan, pengertian demi pengertian, mulai latihan sepanjang hidup, mulai dari hal kecil bicara jangan sembarangan, ya. Mulai mempraktekkan firman terus menerus. Nanti seperti anak kecil lama-lama tumbuh menjadi dewasa. Dan nggak boleh berhenti, terus tekun. Gitu. Saudara, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami diberi kesempatan terus untuk belajar. Kami mau belajar terus sampai kesudahannya, supaya kami bisa berubah seturut kehendak Tuhan. Kami tidak mau hidup sia-sia. Kami mau belajar meskipun melalui proses yang panjang. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berikan umur panjang, sehat, agar kami boleh belajar dan menjadi berkat selama mungkin. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.